Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan kami beranggotakan 7 orang, namun 2 orang lagi berhalangan hadir. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai administrasi kepala sekolah. Di sini kami akan membagikan PPT yang telah dibuat oleh kelompok kami. Apakah sudah terlihat? Sudah. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Mayang, kepadanya kami persilakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian kepala sekolah. Yaitu menurut Wajosumijo, tahun 2005 mendefinisikan kepala sekolah sebagai seorang tenaga fungsional, guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah, di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid sebagai penerima pembelajaran. Selanjutnya, menurut Mulyasa, tahun 2007, pengertian kepala sekolah adalah salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, pendayagunaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana, juga sebagai supervisor pada sekolah yang dipimpinnya. Baiklah, materi mengenai program kerja kepala sekolah akan dibacakan oleh Saudari Rara. Kepadanya kami persilakan. Maaf, Rara, suaranya belum terdengar. Makasih, Monica. Baiklah, yang selanjutnya adalah program kerja kepala sekolah. Itu tugas kepala sekolah itu yang pertama adalah menyusun program kerja yang berisi 1. Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi sekolah. Yang kedua itu merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi sekolah. Yang selanjutnya itu merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan sekolah. Terus membuat rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Dan yang terakhir adalah membuat rencana program induksi. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Pelaksanaan rencana kerja. 1. Menyusun pedoman kerja. 2. Menyusun struktur organisasi sekolah. 3. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan per tahun. 4. Menyusun pengelolaan kesiswaan yang meliputi melaksanakan penerimaan peserta didik baru, memberikan layanan konseling kepada peserta didik, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk para peserta didik. Yang kelima, menyusun kurikulum 13, kalender pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Dan yang keenam, mengelola pendidik dan tenaga pendidikan. Yang ketujuh, mengelola sarana prasarana. Yang kedelapan, membimbing guru pemula. Yang kesembilan, mengelola keuangan pembiayaan. Yang kesepuluh, mengelola budaya dan lingkungan sekolah. Yang ke-11, memberdayakan peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah. Yang ke-12, melaksanaan program induksi. Adapun supervisi dan evaluasi, yaitu 1. Menyusun program supervisi, yang kedua melaksanakan program supervisi, yang ketiga melaksanakan evaluasi diri sekolah, yang keempat melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum 2013, yang kelima mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang terakhir yaitu menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah. Baiklah, materi mengenai fungsi kepala sekolah akan dibacakan oleh Saudari Vina dan Yola. Yang pertama yaitu oleh Vina terlebih dahulu, padanya kami persilakan. Baiklah, yang pertama fungsi kepala sekolah. 1. Yaitu kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembangan utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya, tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya. Sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien.
Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh sekolah seperti MGMP atau MGP tingkat sekolah, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan luar sekolah, seperti kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Yola. Baiklah, selanjutnya itu ada yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator, khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikannya, anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu, kepala sekolah seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru. Yang keempat itu ada kepala sekolah sebagai supervisor. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala, kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada, sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kelima ada kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Mulyasa menyebutkan kepemimpinan seseorang dapat berkaitan dengan kepribadian, dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu jujur, yang kedua percaya diri, ketiga tanggung jawab, keempat berani mengambil resiko dan keputusan, yang kelima berjiwa besar, yang keenam emosi yang stabil, dan yang ketujuh teladan. Enam, kepala sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya, secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, objektif, pragmatis, dan keteladanan. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar atau PSD. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dan kami paparkan mengenai administrasi kepala sekolah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.